Tinggal menghitung hari, Indonesia akan berhadapan dengan tim langganan yang biasa tampil di Piala Dunia, Australia. Pertandingan yang akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium ini banyak dinantikan oleh semua pihak. Pasalnya, laga Indonesia kontra Australia ini merupakan pertandingan penting mengingat ketatnya persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semakin mendekati hari pertandingan, suasana pun makin memanas. Akankah Indonesia bisa menjemput poin dari Australia yang kini unggul 1 poin? Nah, saudara, mepetnya persiapan membuat timnas Indonesia langsung tancap gas begitu sampai di Australia. Pemain ini terlihat langsung menggelar latihan malam hari di lapangan yang disediakan oleh Federasi Australia. Pagi harinya, skuad Merah Putih memulai sesi latihan ringan di gym hotel tempat mereka menginap. Mereka ini melakukan latihan ringan untuk memulihkan kondisi mereka setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh ke Australia. Indonesia datang ke Australia dengan kekuatan penuh dari para pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, hanya Egy Maulana Fikri yang mengalami cedera, sehingga ia tak diboyong ke Australia. Hal ini membuat timnas optimistis mampu mencuri poin di kandang Australia. Kalau melihat komposisi pemain dan kualitas pemain saat sekarang ini, harusnya kita semuanya dalam kondisi yang betul-betul percaya, ya, percaya untuk bisa mencuri poin di sana. Percayakan adalah bagaimana kita bisa percaya penuh pada Patrick dan juga asisten, supaya pemain ini benar-benar betul-betul bisa segera ada chemistry dan segera bisa melaksanakan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya. Tentu tujuan utamanya adalah kita bisa lolos Piala Dunia dengan tidak playoff, artinya bisa runner up. Itu harapan kita semua. Target curi poin tampaknya bisa terrealisasi. Pasalnya, jelang melawan Indonesia, timnas Australia ini justru diterpa badai cedera para pemain. Tak tanggung-tanggung, pemain yang mengalami cedera adalah mereka yang termasuk andalan tim Socceroos, seperti Harry Souttar, Joe Gauci, Alessandro Sirsati, Riley McGree, Jordan Bosch, dan Hayden Matthews. Mereka dipastikan absen melawan timnas Indonesia. Cederanya beberapa pemain kunci bisa mempersulit Australia untuk meraih poin pada laga Indonesia dan Tiongkok. Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan timnas Indonesia karena di saat Australia diterpa badai cedera, Indonesia mendapat suntikan tenaga baru. Meski diterpa badai cedera, timnas Australia tetap tak patah semangat. Setelah para pemain berkumpul di pemusatan latihan, pasukan The Socceroos ini langsung menggelar latihan. Berbeda dengan timnas Indonesia yang berlatih di tempat gym, timnas Australia berlatih di lapangan. Salah satu pemain andalan mereka adalah Jackson Irvine yang terlihat ikut bergabung dalam latihan tersebut. Pelatih Australia, Tony Popovic, telah memanggil 26 pemain yang akan memperkuat timnas Australia melawan Indonesia dan Tiongkok. Saudara, dalam menghadapi Australia, ini bukanlah hal yang mudah. Selain persiapan yang mepet, perjalanan jauh para pemain yang bermain di luar negeri juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kondisi fisik para pemain. Nathan Choaon, Marcelino Ferdinand, dan Ole Romani harus menempuh sekitar 16 hingga 17 jam dari Inggris untuk menuju Australia. Kemudian kiper Martin Paes dari Amerika menuju Australia, dan ada juga Tom Haye, Calvin Verdong, Joe Palupesi, hingga Eliano Reinders yang berangkat dari Belanda. Namun, demi membawa Garuda menuju Piala Dunia, mereka mengabaikan jarak yang jauh tersebut dan tetap berangkat ke Australia. Nah, dari 29 pemain yang berangkat ke negeri Kangguru, hanya 8 diantaranya yang berangkat dari Jakarta. Patrick Kluivert memanggil 29 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Saat menghadapi Australia, Patrick Kluivert ini diprediksi bakal menerapkan strategi menyerang dengan formasi favoritnya, yakni 4-3-3. Untuk posisi kiper ada sosok Emil Audero,
Kemudian 4 pemain belakang kemungkinan diisi oleh Calvin Verdong, Jay Itzes, Miss Hilgers, dan Kevin Dix. Lalu 3 pemain tengah bisa diisi oleh Tom Hai, Ivar Jenner, dan Joe Paul Pesci. Sementara lini depan ada Rafael Struijk, Ole Romani, dan Dan James. Namun saudara, bisa juga Kluivert ini menggunakan formasi 4-2-3-1. Kluivert bisa mengandalkan Joe Paul Pesci dan Tom Hai ini sebagai gelandang bertahan. Kemudian untuk mengatur ritme serangan ada Ivar Jenner. Nah, melimpahnya pemain di berbagai posisi ini juga memungkinkan Kluivert bermain dengan formasi 3-4-1-2. 3 back akan diisi oleh Miss Hilgers, Jay Itzes, dan Kevin Dix. Sementara 2 striker di depan yang menjadi juru gedor adalah Ole Romani dan Ramdan Sananta. Melimpahnya pemain di berbagai posisi yang dipanggil Kluivert membuat persaingan di setiap lini ini sangatlah sengit. Utamanya di sektor penjaga gawang. Di posisi ini, Kluivert memanggil 4 pemain. Ada Martin Paes, kemudian ada juga Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan yang terakhir adalah pemain yang baru dinaturalisasi asal klub Palermo, yakni Emil Audero. Martin Paes sebelumnya telah menunjukkan kepiawaiannya dalam menjaga gawang timnas Indonesia. Karena di awal penampilannya, Martin Paes ini mampu menepis tendangan penalti dari pemain Arab Saudi. Selain Martin Paes, Hernando Ari juga sempat menjadi kepercayaan pelatih timnas sebelumnya, Sinteyong. Nah, di gelaran Piala Asia U23, Hernando Ari ini mampu tampil apik dan membawa timnas ke semifinal Piala Asia U23. Kluivert juga memanggil Nadeo Argawinata, kiper asal Borneo FC ini juga menjadi salah satu andalan timnas. Nadeo sempat tampil membela timnas saat melawan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan yang terakhir adalah kiper asal klub Palermo, Emil Audero. Di mana Emil Audero ini baru saja dinaturalisasi. Emil bisa saja langsung menjalani debut bersama timnas saat melawan Australia karena dinilai kenyang pengalaman dalam membela tim di Serie A Italia seperti Juventus hingga Sampdoria. Sementara timnas Australia diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Jackson Irvine akan diturunkan untuk menjadi lini tengah timnas Australia. Selain itu, striker andalan mereka, Kusni Yengi, yang sempat menjalani cedera atau mengalami cedera, ini akan diplot sebagai ujung tombak serangan. Nah, dalam menghadapi Australia, tidak mungkin kalau timnas tanpa misi. Menghadapi Dos Kerus, timnas ini menargetkan minimal bisa bermain secara imbang. Target ini bisa dibilang memungkinkan mengingat kondisi timnas Australia yang diterpa badai cedera, kemudian komposisi pemain timnas yang dipanggil melawan Australia adalah yang terbaik dan merata di semua lini, serta semangat untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, selain itu juga keberhasilan menahan imbang Australia di Gelora Bung Karno pada pertemuan pertama lalu, ini juga bisa menambah kepercayaan diri oleh pemain. Suasana jelang pertandingan Indonesia melawan Australia memang memanas. Laga ini diprediksi akan berlangsung cukup sengit. Pasalnya, kedua tim ini akan saling tampil ngotot agar bisa meraih poin. Legenda timnas Australia, Tim Cahill, ini menyebut timnas Indonesia kini sudah setara dengan timnas Australia. Meski secara peringkat masih berbeda jauh, kemampuan para pemainnya kini sudah setara. Ia berharap pelatih Australia, Tony Popovic, ini bisa memberi kejutan di tengah badai cedera yang melanda The Socceroos. Selain dari tim Cahill, warganet Australia sempat mengkritik langkah Tony Popovic dalam memanggil 26 pemain untuk melawan Indonesia dan Tiongkok. Di sisi lain, Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir melepas keberangkatan pemain timnas Indonesia ke Australia. Erick Thohir di sini memastikan persiapan timnas bisa maksimal. Ia juga memastikan pemain yang berangkat ke Australia ini adalah dalam kondisi yang prima tanpa ada satupun yang cedera. Ia berharap timnas mampu memenuhi target untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Harapan Erick Thohir ini juga senada dengan Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo menegaskan komitmennya mendukung sepak bola Indonesia.
Presiden Prabowo juga menyebut timnas Indonesia harus masuk ke Piala Dunia. Bisa maksimal. Persiapan dari official, kedatangan pemain sepertinya juga baik, cedera juga belum ada. Ya kita lihatlah, bismillah. Ya saya rasa baguslah strateginya, persiapannya. Dan ya kita lihat nanti waktu saat bertanding. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Ya, saudara, selain dari dalam negeri, dukungan dari pemain ke-12 alias supporter ini juga diberikan dari para supporter Indonesia yang berada di Australia. Bahkan kemungkinan supporter yang hadir di stadion nanti bisa mencapai 5.000 orang. Mereka ini sangatlah antusias memberikan dukungan langsung terhadap perjuangan J.I. Jazz dan kolega saat melawan Australia. Mereka tak menyangka timnas bisa memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini.